Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa Bunda kami Maria diangkat ke surga dengan mulia, dengan tubuh, jiwa, dan raganya seluruhnya. Kami bersyukur bahwa kami tahu akhir hidup kami, dan kami tak boleh putus asa dengan penderitaan, kesulitan, dan masalah. Terima kasih Tuhan atas anugerah besar kepada Bunda kami dan kepada kami semua. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi kita bersyukur dan berterima kasih atas hari raya Maria diangkat ke surga dengan mulia, dengan tubuh, jiwa, dan raganya. Mengapa kita mengatakan ini adalah hari raya yang sungguh indah bagi kita? Karena kita tahu kemana akhir hidup kita. Kita tahu tujuan hidup kita. Dan kita tahu bahwa kita tidak boleh putus asa menghadapi segala derita, segala kesulitan, segala apapun juga. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menarik kita untuk sampai kepada tujuan tersebut. Kalau saja Tuhan bekerja dalam diri Maria, supaya Maria ikut serta dalam perjalanan hidup, dalam karya keselamatan, Tuhan juga masih membawa kita untuk sampai kepada Dia yang menciptakan kita. Dia ingin supaya kita bersatu dengan Dia sebagai pencipta, sebagai penebus, sebagai penyelamat, sebagai pembebas. Itulah sebetulnya inti dari hari raya ini. Tuhan ingin semua kita selamat. Tuhan tidak ingin bahwa kita tidak selamat. Itu yang poin penting yang harus kita sadari. Keselamatan bagi orang Katolik, bagi kita semua, seperti dalam kitab Wahyu, bukan saja bahwa kita kembali kepada Bapa, tapi kita kembali kepada Bapa memandang wajah Allah dari muka ke muka. Seperti dikatakan kitab Wahyu. Hari ini dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Bunda Maria berselubungkan matahari. Bulan di bawah kakinya. Di kepalanya ada mahkota 7 bintang. 12 bintang. Dan itu semua adalah lukisan Bunda Maria yang bukan saja sebagai hoaks, sebagai teori, tapi sungguh nyata. Ketika 13 Oktober 1917, Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga anak itu, Jacinta, Francisco, dan Lucia di Fatima. Bunda Maria persis seperti yang dilukiskan dalam kitab Wahyu. Daerah Fatima yang pada waktu itu hujan deras dengan 10.000 orang berkeliling untuk menyaksikan betulkah Bunda Maria menampakkan diri. Maka ketika Bunda Maria menampakkan diri berupa matahari, semua daerah tanah itu kering. Dari basah menjadi kering. Dari orang-orang yang basah karena kehujanan menjadi kering. Betapa dahsyat matahari yang mengeringkan daerah tersebut. Tanah-tanah yang tadinya basah menjadi kering. Kita diingatkan peristiwa 13 Oktober 1917. Penampakan itu menunjukkan kecintaan Bunda Maria kepada umat manusia untuk sekali lagi berdoa dan berdoa, bermati raga dan berpuasa dan berdoa rosario supaya tidak ada banyak penderitaan kematian umat manusia. Saudara, sekali lagi mari kita bersyukur. Arah jalan hidup Anda dan saya yang percaya jelas, nyata, konkret. Dan Tuhan mau kita untuk sampai kepada perjumpaan pribadi dengan Yesus bersama umat Allah. Maka itu kita diajak untuk setia, untuk menjalankan apa yang menjadi misi Tuhan dalam diri kita. Dan Bunda Maria menyatakan itu supaya kita siap pada waktunya untuk sampai perjumpaan dengan Tuhan. Karena hidup kita hanya sekali. Jangan Anda kira hidup kita hanya sekali dan tidak pernah 2 kali dan tidak pernah berkali-kali. Dalam bacaan pertama dilukiskan juga tentang naga, si ular naga itu yang terus menggocok kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua teguh, kuat, dan terus-menerus mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dan Bunda Maria
menjadi pegangan kita. Dalam gereja Katolik ada dua hal yang penting, Ekaristi dan Bunda Maria. Bunda Maria adalah figur yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membawa Yesus keselamatan kepada umat manusia. Kalau surga ditutup oleh Adam dan Hawa karena kedosaan yang menentang Tuhan, yang memberontak terhadap Tuhan, Bunda Maria adalah pribadi yang taat dan setia dan membuka surga itu dengan mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Mari kita juga menyatakan ya kepada kebaikan, kebenaran, kemuliaan, kejujuran, ketulusan, keindahan. Segala yang baik, mari kita usahakan sebisa mungkin, semampu mungkin, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Surga dibuka oleh Bunda Maria karena mengatakan ya. Dan kita semua dipanggil pada panggilan tersebut. Sekali lagi, Tuhan ingin kita semua selamat. Tuhan ingin supaya kita memandang wajahnya dari muka ke muka. Kalau saja Bunda Maria terselubungkan matahari, dan dalam penampakan Bunda Maria 13 Oktober 1917, Bunda Maria memakai jubah mantel Karmel. Santo Yosef menggendong Yesus kecil. Matahari adalah Allah sendiri. Itu bukan omong kosong. Itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu ada dalam Kristus bersama Bunda Maria dan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.